kedudukan dari masing-masing kepala pemuda. Jadi intinya semua sepakat untuk menjaga sportivitas. Ya itu aja mungkin dari saya. Tak panjang lebar karena mungkin ini waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih dapat dikuasai, hentikan sejenak, berbahaya nomor punggung 11 menusuk dari sebelah A, tapi gagal. Ada Kotok membangun serangan, kembali disodorkan kepada Agung, dapat dipatahkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sablak. Hentikan sejenak, berbahaya, berebutan terjadi nomor punggung 7 mau bola sepuluhnya melebar ke sebelah kiri, namun kali ini ada Agung. Hentikan kembali anak-anak dari kesebelasan KTM membangun serangan, tapi gagal. Kali ini dapat dikuasai oleh sepenuhnya oleh pemain dari Sablak, menusuk dia, kotak penalti yang dituju, berbahaya. Sendirian dia di sana, mampu ke kali dia hentikan, lakukan melambung tinggi, kotak penalti yang dituju, berbahaya sendirian dengan perebutan terjadi, langsung oleh kotak penalti. Saudara-saudara, satu pemain dengan kaki kiri namun gagal pertahanan dikuasai sepenuh, tapi kurang baik kembali membangun serangan anak-anak dari KTM ini. Berbahaya, berebutan terjadi, masih kutak-atik dia, kepada siapa akan diberikan, sodorkan dia tapi gagal. Kali ini masih dapat dikuasai nomor punggung 12 dari KTM. Apa yang terjadi? Nampaknya tadi lakukan dia dengan kaki kanan menusuk kotak penalti, berbahaya. Namun sebelum itu hakim garis sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi, seperkan dia ke tengah, berbahaya tapi gagal. Kali ini kembali membangun serangan anak-anak dari Sabrang ini, cepat sekali dia ke tengah, namun gagal kali ini. Tadi nomor punggung 7 sodorkan dia ke tengah, melambung tinggi, kotak penalti yang dia ada di sana ternyata dipatahkan saja oleh Kotok, masuk kotak penalti, berbahaya, dipeluk saja oleh, lakukan dengan kaki kanan melambung tinggi, masuk kotak penalti, ada di sana Kotok, bisa menyelamatkan kembali nomor punggung 14 yaitu saudara Dayat. Sodorkan dia, masih dapat dikuasai sepenuhnya kutak-atik Dayat, tapi bisa dibang-bangi dengan kata oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Ada dibang-bangi Golek, tapi gagal. Kali ini anak-anak Sabang membangun serangan, dipatahkan kembali namun masih bisa dikuasai sepenuhnya. Hentikan sejenak, sodorkan dia ke tengah, masih dapat dikuasai nomor punggung. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dikuasai Kadilu Samet Metacan. Ayah nada masih dibang-bangi pemain-pemain dari Sabrang. Hentikan sejenak, lakukan, sudah melambung tinggi, goblol terjadi, berbahaya. Apa yang terjadi saat dilakukan pembelang sodor? Berbahaya, dia menusuk temannya sendiri. Hentikan sejenak, namun kali ini masih dia bisa lambungkan. Hentikan sejenak, kembali anak-anak KTM membangun serangan dari sayap sebelah kiri, dibiarkan saja. Nampaknya tadi sudah lempar ke dalam, menusuk tapi bahaya. Ada Agung kembali, namun sebelum itu Agung, mereka masih tergeletak sehingga perlu perawatan mungkin dari tim official KTM FC ini. Ia patah lagi serangan yang dilakukan oleh anak-anak KTM, kembali mendapat menguasai bola sepenuhnya, dicuri lagi, lemparan ke dalam. Hentikan sejenak, mundur ke belakang, dilewati, namun kali ini masih berebutan terjadi, sodorkan dia, berbahaya, namun kali ini masih dapat dikuasai sepenuhnya, menusuk dari kotak penalti, ada di sana, namun kali ini kembali serangan cepat yang dilakukan oleh anak-anak KTM ini, menusuk kotak penalti, berbahaya. Sayang satu, sodorkan cepat sekali dan melebar sebelah kanan, berbahaya, kotak penalti yang dituju, kembali ada nomor 11. Apa yang terjadi? Rebutan dia, apa kali ini masih dapat diimbangi oleh Kotak, berbahaya dia, rebutan terjadi, melebar kotak penalti, rak ibu sejenak, masih berebutan, kotak atiknya, 1, 2, 3, lebar, jauh, dengan kaki kiri, lakukan sudah. Namun kali ini masih bisa dipatahkan, berbahaya kembali serangan dari anak-anak dari Sabrang ini, kembali nomor punggung 13, hentikan sedia, kotak salah
salah dia umpannya, masih diberebut terjadi, kembali dapat kasih nomor punggung tiga, mundur ke belakang dia, ada mungkin dua, sodorkan dia kotak penalti, tidak ada rekan-rekan di sana, kembali membangun serangan golek melebar dia ke tengah, bekerja sama, sodorkan dia kepada siapa hentikan sejenak. Ancang-ancang lapor berbahaya, masih bisa dibelok, gol 1-0 untuk kesebelasan KTPS. Lakukan sudah dia membentur kembali, masih dapat dikuasai, hentikan dia saja di anak-anak dari Sabang membangun serangan kali ini lewat kaki Jono, utak atik Jono, masih dia merebutan mundur ke belakang nomor punggung 12 yaitu saudara Nana, sodorkan dia ke tengah, ada kotok yang sangat sulit dilakukan di sore hari ini dari kesempatan kali pop duel terjadi, berbahaya. Salah satu pemain dari kesebelasan nomor punggung, kita pilih nomor merekanya di depan, lakukan sudah melambung tinggi, ada Agung pendek saja, ada golek, sayang sekali berebutan dari golek, melambat kembali anak-anak dari Sabrang Magol, serangan dari jarak jauh dengan mudah saja penjaga gawang datangnya, lakukan sudah melambung tinggi, menusuk dia dari sebelah kiri, mampukah, tapi memang bola begitu cepat keluar lapang dong satu di babak yang pertama ini, kembali dia berbahaya, namun tidak ada pemain dari sama dengan David menguasai bola sepenuhnya, ada adanya golek menusuk kotak penalti, tapi dipatahkan kembali, ada di sana nomor punggung 11 yaitu Adit, mundur ke belakang, lakukan sudah kembali Dadi bekerja sama melewati dua pemain, pendek saja ada Jono, utak atik Jono, menusuk dia nomor punggung kedua yaitu saudara Sulemi, dicuri saja dari belakang, berbahaya kalau penalti yang dituju, masih ada Agung disisakan di apa yang terjadi. Nampaknya pemain dari Sabrang ini melakukan pelanggaran yaitu Sulemi. Ia diberikan kartu kuning oleh Bapak wasit yaitu Bule. Kartu kuning pertama darah Alam bersama Bapak Jono, dibuang saja Bapak Hendra dari Cigelempong. Kembali sodorkan dia melebar ke sebelah kiri, menusuk ke tengah, berbahaya, lambung tinggi berebutan terjadi, gol ada di sana Jono, lambung tinggi dia menusuk kepada saudara Adit, tapi gagal kali ini, hentikan sejenak, berbahaya, nomor lakukan namun tendangan spekulasi tadi dilakukan sudah melambung tinggi, kotak penalti yang begitu berbahaya, masih bisa dipandang kembali saudara Jono melakukan salah umpannya Jono tadi, Adit naman sayang sekali tadi Alan kurang sempurna, masih berebutan, dikejar dia, hentikan sejenak, namun sebelum ada Jono mundur ke belakang, sodorkan dia ke tengah, kali ini Agung dapat mematahkan serangan yang dibangun tadi oleh anak-anak Sabrang Pasir ini, kembali dapat dikuasai sepenuhnya dari sektor sebelah kanan, hentikan Ajis memang sangat pemain yang sangat berbahaya, umpan-umpan yang sangat tajam, lakukan sudah kotak penalti yang lucu, berbahaya, apa yang terjadi? Masih bisa dikejar, apa yang terjadi? Lambat nampaknya pemain depan yaitu Alan tadi, sehingga tidak bisa memanfaatkan peluang yang sangat manis, hanya menimbulkan tendangan. Ribuan penonton di sore ini ikut memadati stadion utama Kelapa Tilu ini, lakukan sudah, berbahaya, duel terjadi, ketika melu terjadi, ada di sana, ada Jono, melambung tinggi, masih berebutan, apa yang terjadi saudara-saudara? Kemelut di sana. Saudara-saudara, kembali kita ke lapangan hijau. Dapat dikuasai sebenarnya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh 15 Dayat, lakukan sudah dia ke tengah, namun kali ini gagal. Saudara-saudara, lemparan ke dalam atau tendangan sudah dilakukan sudah, kan gitu.
kembali melebar dia melambung tinggi, hentikan saja kurang baik dia masih dibayang-bayangi nomor punggung 11 yaitu saudara Adit, sodorkan ke tengah berbahaya dengan tenang-tenang saja dia menusuk dari tengah masih kepada sebelah berikan melebar dia ke sebelah kanan dengan kaki kanan namun tendangan dari jarak jauh otok ancang-ancang dia kembali melambung tinggi kop di sana pemain belakang dari ada Ajis, hentikan sejenak Ajis, gerak tipu dia baik sekali Ajis kali ini apa yang terjadi menyentuh kaki Ajis sehingga pelanggaran tendangan bebas di sektor sebelah kiri dari pertahanan kesebelasan ATM ini akan dilakukan pemain dari Sabrang Pasir yaitu Ajis masih menghadapi si kulit buntar dia masih ancang-ancang sejenak melihat rekan-rekan yang sudah berada di kotak penalti mampukah kali ini dia untuk menyamakan kedudukan masih ancang lakukan sudah baik sekali melambung tinggi rubah kedudukan kembali membangun serangan dengan cepat dari anak-anak dibuang saja kembali melebar ada di sana jodoh hentikan sejenak pada sepakan diberikan masih kutak-atik dia melebar dia kotak penalti yang dia Adit di sana berbahaya namun kali ini gagal Laksukan sudah hentikan sejenak ada David kali ini David gagal masih dikuasai anak-anak dari Sabrang sodorkan dia kepada Ajis lakukan dia melambung tinggi berbahaya apa yang terjadi saudara-saudara namun gagal sundulannya tadi wasit ada pergantian pemain dari Sabrang yaitu nomor punggung 15 keluar iya wasit nampaknya pelan rotasi pemain depan untuk menggebrak barisan belakang dari kesebelah iya kembali dilanjut nomor punggung 4 dari Sabrang sudah memasuki arena dapat dipatahkan oleh pemain belakang perebutan terjadi nomor punggung 4 yang bermasuk namun kali ini gagal ada Ajis yang turut membantu serangannya kembali dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain dari sodorkan kepada Agung mundur ke belakang gerak tipu Agung sejenak mundur kepada hampir-hampir saja umpannya tidak bisa dibaca dapat dikuasai nomor punggung 14 yaitu saudara Dayat melebar dia ke sebelah kanan utak-atik sejenak sodorkan kembali ada David bekerja sama namun kali ini dia pemain baru yang baru masuk bersama berikan utak-atik dia pendek saja kepada nomor punggung 8 yaitu Jono bekerja sama lakukan dari jarak jauh lagi-lagi yang ikut mendampingi pemain dari kesebelasan Sabrang Pasir ini kembali bola keluar lagi apa yang terjadi pelanggaran lakukan sudah melebar dia ke tengah ada namun nampaknya saudara Ajis tadi tuh siapakah dia kembali hentikan sirah sayang sekali memang ada kotok yang sangat baik di sore hari ini dia apa yang terjadi serangan balik yang begitu cepat yang dilakukan oleh anak-anak dari terlalu dekat David tadi sodorkan lagi ke tengah hentikan dengan kepala ada Jono namun kali ini Jono hanya melakukan pelanggaran persis di garis tengah akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan ATM FC yaitu kapten kesebelasan seperti biasa Otok mundur ke belakang beberapa langkah lagi dia masih melihat rekan-rekan yang sudah berada di kotak penalti pemain-pemain dari kesebelasan Sabrang yang sudah berbahaya namun nampaknya David karena wasit sudah melihat jam tangannya bersamaan dengan itu maka berakhirlah sudah babak yang pertama David bersama dengan Golek tapi masih diproses oleh David kutak-atik dia perebutan terjadi Golek 1, 2, 3 apa yang terjadi melebar ke sebelah kiri tapi apa yang terjadi Bapak Hakim kali tadi mengangkat benderanya salah satu pemain dari KTM melakukan pelanggaran nampaknya David tadi kembali lebar dia ke tengah kotak penalti yang tujuh tapi Agung tadi salah kontrolnya sehingga sudah dia baik sekali menusuk ke sebelah kanan sodorkan ke tengah namun gagal wasit ada pergang mata kita dikatakan nomor punggung 14 Rian iya masuk ya dilanjut gawang akan oleh saudara Kotok lakukan sudah melambung tinggi masuk ke kotak penalti yang dituju adalah David berbahaya David
Saudara-saudara, memang menit-menit krusial di babak yang kedua ini, di mana memang para pemain belum sepenuhnya siap. Namun kali ini David tidak menyanyiakan peluang emas ini sehingga menggetarkan. Lakukan sudah melambung tinggi, dipeluk saja dengan mudah oleh penjaga gawang Aziz. Melebar dia kepada nomor punggung 14 yaitu Dayat mundur ke belakang, ada Agung kembali bersama nomor punggung 4, dicuri saja oleh Aziz, namun gagal kali ini. Nomor punggung 7 membagokan kembali kepada Aziz nomor punggung 10 lakukan sudah, tapi lanjut itu berbahaya, namun masih kembali dapat dipatahkan. Bolanya melendir dia, rebutan ada Jono kembali kepada Aziz hentikan sejenak, dapat dikuasai penuhnya, berbahaya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Memang Chan Lapangan lakukan sudah menusuk dia, pemain-pemain dari ATM melebar ke tengah, berbahaya dengan yang begitu cepat yang dilakukan oleh ATM, dibang-bangi ketat sehingga tidak kelihatan bolanya. Memang lapangan agak sedikit melengkung, berbahaya dia. Hakim garis mengangkat benderanya, bertanda salah satu pemain melakukan pelanggaran dari kesebelasan Sabrang Pasir ini di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih kita nantikan bersama ancang-ancang dia melihat rekan-rekannya lakukan sudah melakukan. Kali ini penjaga gawang melambung memetik si kulit bundar, dia terbang tinggi-tinggi, top saja kotor, melebar kembali, berbahaya, namun masih bisa diselamatkan. Perebutan terjadi. Nyatanya tadi pemain dari kesebelasan KTM melakukan pelanggaran di daerah kesebelasan Sabrang Pasir ini. Kembali dapat dikuasai, sodorkan, hentikan sejenak, utak-atik dia, baik sekali Jono, tepat dia menusuk kotak penalti, berbahaya dibayangi dua pemain, gagal kali ini. Otok mundur ke belakang, Agung melebar ke sebelah kiri, ada Adit, namun kali ini kembali golek melebar kepada saudara David, menusuk kotak penalti, namun gagal kali ini. Bukan sudah dia melambung tinggi, kop duel terjadi, hentikan sudah nomor punggung 7, masih bayang-bayang melebar ke tengah arah Jono maksudnya. Ternyata tadi Kotok melakukan pelanggaran, atau siapakah dia tadi melakukan injakan terlalu keras kepada pemain depan yaitu Jono, sehingga diganjar pelanggaran oleh wasit Bapak Bule yang sore hari ini memimpin pertandingan. Tendangan bebas kembali akan dilakukan oleh Jono yang sudah menghadapi si kulit bundar. Dia masih melihat rekan-rekan apa yang terjadi, masih kita nantikan bersama. Dedi sendiriannya di sana, lakukan sudah melambung tinggi, mudah saja tadi tendangan dari Jono tadi dipeluk oleh penjaga gawang. Top duel terjadi, menang di dalam perebutan, masih berebutan ada dua pemain. Jono melebar kepada Aziz nomor punggung 10 yang sangat berbahaya di sore hari ini. Baik, namun kali ini lakukan dia Agung melambung tinggi, kotak penalti dipeluk kembali oleh penjaga gawang yaitu Agus. Aziz sodorkan, salah pengertian, kembali Jono mundur ke belakang dia. Agus, ada Jono, hentikan sejenak, dibayang-bayangi, sodorkan dia mundur ke belakang, kembali dapat dikuasai oleh Agung. Agung kembali melebar, dapat dia kayak golek, berbahaya, dapat dikuasai, dicuri dari belakang, sodorkan dia ke sebelah kanan, tapi patah di tengah jalan, kembali dapat dibangun oleh anak-anak Sabrang. Apa yang terjadi? Menyentuh kembali, lakukan melambung tinggi, kotak penalti yang melebar sebelah kiri, gagal kali ini. Ada Aziz yang turun ikut membantu serangan, dapat dikuasai sepenuhnya oleh Aziz, hentikan sejenak, namun kali ini wasit ada pergantian pemain dari Sabrang, nomor punggung 4 keluar, digantikan 16. Kembali hentikan sejenak, ada Aziz, dicuri saja tengah, berbahaya. Tidak ada pemain dari KTM, ada Jono di sana, lebar ke sebelah kanan, dikejar dia dengan cepat, tapi masih melihat rekan-rekannya, kembali melambung tinggi, masih kotak penalti, berbahaya. Ada Kotok yang sangat baik. Kali ini Aziz gagal menghentikan bola, kembali golek, sodorkan dia ke David, tapi gagal kali ini. Hentikan sejenak, ada di mundur lagi kepada Aziz. Aziz masih mau sebelah persepakatan berikan,
kutak-katik dia masih baik sekali Ajis, tapi umpannya memang terlalu dekat. Kembali anak-anak KTM menguasai bola sepenuhnya, pendek saja di nomor punggung 4, gerak tipu sejenak, lebar dia maksudnya kotak penalti yang dibuang saja. Pemain pelatih dari sebelah KTM menggantikan pemain depan dengan pemain depan, nampaknya belum puas. 1-3 gol bukan sudah melambung tinggi. Gagal Jono ini menghentikan. Ada Kotok, langsung saja Kotok melambung tinggi, tapi tidak ada. Pemain kembali membangun serangan pendek saja. Gagal kali ini. Namun kali ini kembali Dayat pendek, gerak tipu dia bagus, satu orang dilewati dengan kaki kiri, namun sayang lakukan baik sekali Ajis. Kutak-katik dia kotak penalti yang 7. Lagi-lagi Kotok menyelamatkan serangan yang dibangun oleh anak-anak Sabrang ini. Kembali perebutan terjadi. Nampaknya ada tarik menarik yang ketat, sodorkan dia kotak penalti beri yang ada yang salah satu sukar untuk dilewati oleh pemain-pemain dari Sabrang Pasir ini. Kembali lakukan, sudah melambung tinggi, kop duel terjadi, dorong mendorong, ternyata tadi kencang dia lakukan, sudah baik sekali, berbahaya, tidak ada rekan kita. Apa yang terjadi? Perebutan, masih perebutan yang masih dikuasai sebelumnya nomor punggung 7 dibagi ketat. Apa yang terjadi? Sayang sekali, gagal lagi serangan, tapi dapat dicuri oleh nomor punggung 17. Sodorkan dia ke tengah, mulai kotak penalti. Kopdel tidak ada Agung di sana. Saudara-saudara, ada Jono pendek saja kepada Ajis. Ajis mau bola sebelumnya dibagi-bagi ketat, dicuri saja oleh Dayat. Kembali kedua Golek masih mau bola sebelumnya Golek pendek saja bekerja sama dengan Golek. Di gelandang penggangkut air ini Golek. Kali ini nomor punggung 4 gagal dia dicuri. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya tadi Encek melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan kartu kuning yang kedua yang digerogoh dari kantong Bapak wasit di sore hari ini. Kita nantikan, lakukan, sudah baik sekali, tidak ada rekan meninggalkan lapangan pertandingan, lakukan, sudah hentikan sejenak, dibuang saja oleh Sulemi. Melambung tinggi dia bolanya, mampukah dia mengejar, tapi dapat dikuasai. Kembali dorong mendorong tadi dengan kaki kiri menyelamatkan si kulit bundar. Kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk lemparan, todorkan dia ke tengah maksudnya, tapi gagal kali ini. Kembali dapat dikuasai, dicuri saja dari belakang oleh pemain dari kesebelasan yaitu saudara menusuk kotak penalti berbahaya. Saudara-saudara, tendangan hingga tidak merubah kedudukan, masih tetap 3-0 untuk kesebelasan. Ada Sulemi, memang Sulemi pada sore hari ini cukup baik sekali, dibang-bang ketat, todorkan dia melebar ke tengah, menusuk kotak penalti. Nomor punggung 9 bekerja sama, sayang sekali dapat dikuasai, melebar. Ada Jono bersama dengan Ajis, baik sekali, namun nampaknya tadi kembali tidak dapat. Kembali ada Kotok menusuk kotak penalti, dia menusuk cepat sekali, berbahaya, dapat dikuasai, dipatahkan, sodorkan dia ke tengah. Ada di sana Golek yang ikut membantu, gelandang pengangkut air, sodorkan dia ke tengah, kotak penalti yang dituju di sebelah kanan, berbahaya, tidak ada rekan yang ikut membantu sehingga dibayang dengan kata. Kembali perebutan terjadi, masih kotak penalti berbahaya, di 2-3 bisa dilewati hari ini. Kali ini masih dapat dikuasai oleh pemain dari sebelah Sabrang, dapat dipatahkan, masih bisa dikuasai, namun dibiarkan bola keluar lapangan. Lainnya, Anda beli, kami antar, jangan dulu pusing, jangan dulu sah, bila genteng Anda pecah, datang saja ke sumber alam, berkah alam, insya Allah akan rapat kembali karena dilem. Kembali tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain yang sangat baik di sore yaitu Ajis. Lakukan, sudah baik sekali, lagi-lagi dan bola hingga bola berkali-kali menghilang begitu saja. Kembali hentikan sejenak, rebutan dia, todorkan ke tengah, gagal kali ini pemain dari Sabrang menusuk depan pemain dari KTM.
tapi kali ini sebelum itu menyentuh tangan pemain depan dari KTM, tendangan sudut, tendangan bebas kembali untuk lebar ke sebelah offside. Nanti ada nomor punggung 7 kembali mundur ke belakang, melebar ke sebelah kiri, berbahaya. Ada Jono menuju kotak penalti, tidak ada rekan-rekan di sana sehingga kotak dengan mudah saja berbahaya sendirian kotak penalti yang dituju, namun gagal kali ini. Tendangan gawang hingga keluar, lakukan sudah melambung tinggi, top duel terjadi yang dituju, tidak ada rekan-rekan di sana. Kembali Jono perebutan tapi gagal kali ini. Ada Ajis yang tukar posisi pada sore hari ini, kembali menguasai bola sepenuhnya, gagal lagi dipatahkan. Top duel terjadi masuk kotak penalti, baik sekali. Kali ini tidak bisa, gagal umpannya pemain-pemain belakang dari kesebelasan Sabrang ini. Sodorkan dia, dipatahkan. Ada Jono, gagal kali ini juga Jono, dapat dikuasai. Pada siapa akan diberikan, melebar ke tengah, hentikan sejenak. Ada Ajis yang gagal juga kali ini. Kembali dengan cepat pemain-pemain dari KTM membangun serangan, melebar ke sebelah kiri. Kotak penalti ada David di sana, sodorkan dia ke tengah, berbahaya. Kaki nomor punggung 14 yaitu Dayat RT lakukan sudah, tapi gagal kali ini. Dengan tenang-tenang saja pemain-pemain dari kesebelasan, berbahaya masih dia terjadi, lakukan sudah melambung tinggi. Ada namun gagal, hampir saja saudara-saudara. Coba ada salah satu pemain yaitu Dayat dari KTM, nampaknya kelelahan dia karena 90 menit nampaknya tendangan sudut yang berakhir sepertinya. Lakukan sudah, berbahaya kok belum terjadi. Sayang sekali tadi si ini. Kembali dia membangun serangan dari bawah, sodorkan dia melebar kembali ke tengah, gagal kali ini. Sodorkan lagi, dicuri oleh pemain dari kesebelasan. Kali ini dapat dikuasai. Ada Jono, ikan sejenak Jono melebar dari sebelah kanan, lakukan dari bengkangnya ketar, kotak penalti yang dituju, dipatahkan lagi. Ada Golek, kali ini Golek tidak mampu. Ada nomor punggung 9 yang bermasalah, sodorkan dia kutak-atik sejenak, gerak tipus ini mundur lagi ke belakang, perebutan terjadi. Ada Golek, pendek saja dibangun Jono. Kembali anak-anak KTM ini melakukan permainan, memperlambat tempo permainan nampaknya, karena jauh dia tadi. Kembali membangun serangan anak-anak dari Sabrang, namun kali ini dapat dipatahkan oleh saudara Kotok. Akan dilakukan oleh Jono, masih kita nantikan bersama. Lakukan dengan kaki kiri, baik sekali, dipatik saja dari udara oleh Ajis. Sodorkan dia sendirian, terlalu banyak menunggu. Kembali membangun serangan, pendek saja dia, hentikan sejenak. 1-2 lewati, 2 dilewati. Ada dibantu oleh pemain-pemain dari kesebelasan dari KTM yang menusuk ke sebelah kanan. Ayahnya terjadi. Sodorkan saja pendek kepada Otok, kapten kesebelasan dari KTM ini. Kembali melebar, dicuri saja oleh Ajis. Ajis ngusai bola sebelumnya, berbahaya. Ajis sendirian, gagal kali ini. Tapi sebelum itu salah satu pemain yang melakukan pelanggaran terhadap Ajis, nomor punggung 10 dari Sabrang, emang cukup berbahaya, namun tidak ada rekan-rekan yang ikut membantu. Acak-acak dilakukan sudah, melambung tinggi, membentur punggung lagi dari sebelah kanan wasit. Ada pergantian pemain dari KTM 96 Ilham, ya, Ilham Jaya Kusuma. Inilah Ilham Jaya Kusuma, mantan pemain Persib dulu, yang dulu pernah di Persita, karena mungkin sekarang pulang kampung. Saudara-saudara, kami mohon maaf karena lampu stadion kami belum dinyalakan juga oleh Bapak Sajong. Iya, bersamaan dengan itu maka berakhirlah sudah babak yang kedua di 4-0 untuk kesebelasan KTM. Untuk itu kami Drik TV melaporkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar membantu perkembangan channel ini.